Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kamis malam hari ini tanggal 23 Oktober 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya jawaban. Di dalam Dia ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada pertolongan, keselamatan. Bahkan suatu hari kelak kita diundang dalam perjamuan kawin anak domba Allah di surga. Oh, nanti di surga kita sukacita luar biasa Bapak Ibu. Untuk itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita ikuti jejak Yesus. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Di mana Yesus memberi makan 4.000 orang, laki-laki di luar perempuan. Waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang, ini 4.000 orang. Jadi artinya Tuhan begitu baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Hati Yesus penuh dengan cinta kasih. Sebab itu mari kita mau cinta Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi dekatlah dengan Yesus. Karena dalam pujian, sebentar saya mau menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 78. Tuhan panggil buat kita untuk makan minum. Diberkati sama Tuhan Yesus. Tuhan panggil datang, makan minumlah, amin, haleluya. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Dia beri makan padamu, membarui isi hatimu. Dia panggil kita semua, mari datang pada Yesus, amin, haleluya. Tuhan sudah sediakan, panggil kaumnya berkumpul, undang orang dosa, kita semua datang makan minumlah, amin, haleluya. Yesus adalah roti kehidupan. Nanti kita diundang pesta di dalam kerajaan surga bersama Yesus selamanya. Selamanya, haleluya. Tuhan panggil kita semua, mari datanglah, amin, haleluya. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Dia beri makan padaku dan membaharui hatiku. Yesus panggil kita semua, mari datanglah, amin. Semuanya kita anak-anak Tuhan, sejak dahulu kala Yesus selamanya terbuka tangan buat kita semua, amin. Dan hati Yesus penuh cinta, Dia undang kita semua, mari datanglah kepada Yesus, percaya, amin, haleluya. Tuhan panggil kita semua, mari datanglah. Dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dan lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Mari datanglah, percayalah pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran,
dan keagungan. Yang segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Mari percayalah pada Yesus. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk malam hari ini. Kami membaca firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa, segala salahku Bapa. Ampun bentuk hidup kami Bapa. Sucikan hidup kami supaya hidup layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 ini pasti digenapi. Ini firman Allah. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Kita diundang bersama Yesus di surga buat selamanya. Kita bahagia, kita sukacita, hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Oh amin, amin. Sangat bahagia saudara. Sungguh bersama Yesus pokoknya dijamin kebahagiaan saudara. Karena janji Tuhan nanti di surga. Di dunia ini kita perlu dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, kata firman Tuhan, ya, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Jadi kalau kita bersama Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau jauh dari Tuhan, ya, kita mengalami banyak masalah. Dekat dengan Tuhan memang ada masalah, tapi pasti Tuhan kan tolong, ada jalan keluar. Ini terbukti nyata, ya. Firman Tuhan kita mau baca, puji Tuhan, di dalam Injil Matius, di mana Tuhan memberi makan 4.000 orang, saudara. Kemarin kita baca 5.000 orang. Ini lain lagi nih. Ya beda lagi. Ya 4.000. Itu total 9.000. Angka 9 pimpinan Roh Kudus. Ya 5.000. 5 itu bicara cinta kasih. 4 bicara tentang kuasa-kuasa kegelapan. Tapi diganti dengan kuasa Tuhan ajaib. Di total 9.000. 9 angka buah Roh Kudus. Karena kehidupan kita bersama Yesus, bersama kuasa Roh Kudus, kita diberkati. Ini sifat dari Tuhan kasih, ya, cinta kasih Tuhan itu kepada kita semua. Mari kita mau baca, ya, Matius 15 ayat 32 39. Senang baca Alkitab Bapak Ibu, jangan pernah bosan, ya, tapi rindu dengan firman Tuhan. Baca terus berkali-kali. Puluhan kali, saya dah puluhan kali baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah berhenti saya baca sampai ketemu dengan Yesus. Tuhan Yesus nanti dari surga loh. Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Ini berarti bicara tentang kerajaan Tuhan. Bicara tentang Yesus, Raja segala raja. Kita cinta Yesus. Kita cinta firman Tuhan. Kita membaca ayat 32 Matius pasal 15. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ini sifat Yesus. Kita mau belajar. Mari Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Milikilah sifat seperti yaitu apa? Yesus memiliki sifat belas kasihan. Murah hati.
Bapak Ibu kalau diberkati sama Tuhan, belajarlah ya untuk bermurah hati, membagi-bagi berkat kepada orang tidak mampu, kepada hamba Tuhan, kepada jemaat-jemaat saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ayo, sudah kesempatan. Ya, kalau Tuhan sudah panggil kita, kita sudah tidak bisa bermurah hati lagi, nggak bisa, sudah mati, bagaimana sudah? Justru masih hidup ini. Ya, tunjukkan prestasi kita selagi kita hidup. Ya, selagi kita hidup, tunjukkan bahwa kita memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Mari ya, jadi yang pertama ini pembuka kata, marilah kita mengikut Yesus, memiliki sifat hati yang bermurah hati. Jangan pelit, saudara, ya, mohon maaf. Tapi murah hati seperti Yesus. Karena Yesus selalu murah hati. Bukti Bapak Ibu, ya, kita hidup karena kemurahan dari Tuhan. Kalau bukan dari kemurahan Allah, saya nggak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Nggak bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Buktinya saya selalu sehat. Dari sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit. Ini karena apa? Bukti murah hati dari Yesus. Kalau Yesus tidak murah hati, ya sudah, saya dibikin sakit, selesai, dipanggil mati, selesai. Tapi karena cintanya Yesus nyata dalam kehidupan saya, nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau tiru jejak Yesus. Kalau Yesus bermurah hati, kita sangat bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang agung dan sempurna. Dan mari miliki hati seperti Yesus. Kita belajar untuk bermurah hati. Ya, terus berikutnya 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk menyenangkan orang banyak yang butuh besar jumlahnya. Kenapa kok roti, saudara? Ya, kenapa enggak kue lain yang kan banyak makanan? Kenapa enggak disebut nasi atau beras atau makanan yang lain atau tepung, tapi disebut roti? Perlu diketahui karena Yesus adalah roti kehidupan. Roti kehidupan. Ini baca. Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus berkata ya. Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Yesus adalah roti kehidupan. Maka mereka lapar, tidak lapar lagi. Mereka kenyang kalau sudah lihat nanti ini. Karena Yesus adalah roti kehidupan. Terus ikan. Kenapa? Mari kita baca berikutnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Coba saudara. Ya, yang kemarin bicara 5 roti, sekarang 7. 5 bicara cinta kasih. 7, angka 7 bicara sempurna. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Bersama Yesus, kehidupan kita disempurnakan. Hidup di dalam firman Tuhan. Maka ini 7 angka sempurna. Yesus adalah roti kehidupan. Mencerminkan dari kehidupan Yesus. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan. Dan kita disebut ikan-ikan kecil. Ikan kecil siapa? Kita. Kita adalah ikan-ikan kecil. Manusia berdosa. Tapi Tuhan panggil menggunakan ikan kecil. Tuhan panggil setiap kita akan dipakai Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi berkat. Bersama dengan roti kehidupan. Ya, kita ikan-ikan kecil yang sudah diselamatkan, dipilih, maka Tuhan pilih roti, karena Yesus roti kehidupan, dan ikan kecil. Tuhan panggil pilih kita, supaya kita diselamatkan bersama Yesus. Karena Yesus cinta kita semua, diselamatkan kita. Seperti yang waktu yang lalu, ya, waktu kita buka kerajaan surga seperti pukat. Pukat adalah tempat ngambil untuk ikan-ikan kecil. Ikan yang busuk dibuang, tapi ikan yang bagus masuk ke dalam pasu. Masuk di dalam kerajaan surga. Kita semua akan dipilih Tuhan menjadi ikan-ikan yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu yang mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur mencah-mecahkannya. Dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Coba ini saudara. Sampai kenyang. Maka Yesus berkata, orang datang kepadaku akan makan puas sampai kenyang. Dan ternyata ya benar, tidak akan lapar lagi karena Yesus. Nanti di surga berjumpa dengan Yesus langsung. Kita tidak akan kekurangan kalau kita dekat dengan Yesus. Pasti kita diberkati. Sungguh. Oleh itu mari kita mau datang sama Tuhan. Saya selalu dipelihara sama Tuhan. Para hamba Tuhan pasti dipelihara. Setiap anak Tuhan, setiap kita semua sama. Karena Tuhan itu adil. Yang penting kita dekat dengan Yesus. Datang kepada sumber. Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Dia sumber segala kalanya. Maka dikatakan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti. Sisa 7 bakul, sebut 7. Yang lalu 12, boleh dua bicara 12. Suku bangsa Israel juga 12 murid Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus. Dan sisanya 7. 7 angka sempurna. Di dalam dia ada kesempurnaan. Suatu hari kalau kita bersama Yesus, maka sesuai dengan pujian tadi yang saya nyanyikan, mari datang kepada Yesus. Nanti kita diundang
pesta perjamuan kami ada domba di dalam kerajaan sorga. Sungguh kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan ya Bapak Ibu. Mari bersama saya dengar firman Allah yang saya sampaikan terus. Karena yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Suara saya juga dari Tuhan. Hidup kita semua dari Tuhan. Kita bisa sehat itu anugerah Tuhan. Tujuan Tuhan berikan kita kesehatan. Malam pagi diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan roti kehidupan, sampai nanti terwujud kita berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Ayat 38, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada kepuasan, ada berkat. Ini murid-murid Yesus bersama Tuhan selalu ada berkat. Mereka datang kepada Yesus mendapatkan belas kasihan. Mereka tadinya lapar 3 hari, mereka belum makan, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Bicara 3 hari, angka kebangkitan. Biar kita mau cinta Tuhan. Di hari ketiga, Tuhan berikan kepuasan. Artinya, kalau saudara mungkin di hari pertama lapar, hari kedua lapar, tapi di hari ketiga ada kebangkitan. Lambang daripada Yesus mati pada bangkit pada hari ketiga. Mujizat terjadi. Ini pada waktu disebut mereka lapar sudah 3 hari. Ya, mereka nanti khawatir pingsan. Sudah 3 hari mereka mungkin aku coba nih. Bicara banyak cobaan ikut Yesus. Banyak tantangan ikut Yesus. Tapi ingat, pada hari ketiga Yesus memberikan kepuasan. Mereka kenyang. Bersama Yesus di sini tidak ada yang mati. Nggak ada disebut di sini 4.000 orang mati ikut Yesus 3 hari. Tidak. Setiap pencobaan yang ikut Yesus pikul salib. Tapi di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Di balik salib ada berkat yang berlimpah. Untuk itu mari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab hanya di dalam Dia ada pertolongan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan panggil datang, makan, minumlah, amin, haleluya. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus, bersama Yesus selamanya, amin, haleluya. Dia beri makan padaku, membaharui isi hatimu. Dia panggil kita semua, mari datanglah, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, diberkati sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Baca firman Allah dengan rajin. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus nanti kelak kita diundang dalam pesta perjamuan kami awal domba. Hiduplah di dalam kesetiaan kita, ketekunan kita, biar pikul salib. Yesus berkata tadi, sudah 3 hari mengikut aku, 3 hari bicara, hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup mungkin sudah penuh dengan pergumulan, tapi ingat, ikut Yesus dengan setia. Mereka mengikuti Yesus sampai pada hari ketiga mujizat terjadi. Mereka puas, makan kenyang bersama Yesus, diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.